Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Etika dalam Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Febi Sukma Pertiwi, yang kedua Cici Sofiana, ketiga Diki Zulkarnain, keempat Ingrisa Azahra, kelima Nadia Rizky, keenam Retno Susanti, ketujuh Reza Aldiansa, 8 Sela Faradila, 9 Ferki Armaira Rukaya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, tanggung jawab akuntan keuangan dan akuntan manajemen. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi, di mana aktiva adalah harta yang dimiliki suatu perusahaan digunakan untuk operasi perusahaan dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan modal yaitu selisih antara aktiva dikurang hutang. Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya standar akuntansi keuangan atau SAK yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Definisi akuntansi manajemen menurut Charter Institute of Management Accountant yaitu penyatuan bagian manajemen yang mencakup penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan, pengendalian, pembuatan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja, dan pengamanan aset. Bagian integral dari manajemen yang berkaitan dengan proses identifikasi penyajian dan interpretasi atau penafsiran atas informasi yang berguna untuk merumuskan strategi, proses perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, optimalisasi keputusan, pengungkapan pemegang saham, pengungkapan entitas organisasi bagi karyawan, dan perlindungan atas aset organisasi. Persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menurut prinsip akuntansi yang diterima baik dalam akuntansi keuangan, kemudian kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen dan menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Cici Sofiana. Di sini saya akan melanjutkan tentang kompetensi atau competence. Kompetensi artinya akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan dan standar teknis yang berlaku. Yang ketiga, mampu menyiapkan laporan yang lengkap, jelas, dengan informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Yang selanjutnya yang kedua, kerahasiaan atau confidentiality. Mengharuskan seseorang akuntan manajemen untuk mengungkapkan informasi rahasia kecuali ada otoritasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan, kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban hukum. Yang kedua, menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal maupun melalui pihak ketiga. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Competence, confidentiality, integrity, and objectivity of management accountant. Integritas dan objektivitas.
Integritas atau integrity mengharuskan untuk menghindari conflicts of interest, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk A. Menghindari adanya konflik akrual yang menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik. B. Menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara etis. C. Menolak berbagai hadiah, bantuan, atau dalam bentuk sogokan lain yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. D. Menahan diri dari aktivitas negatif yang dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan organisasi. E. Mampu mengenali dan mengatasi keterbatasan profesional atau kendala lain yang dapat menghalangi penilaian tanggung jawab kinerja dari suatu kegiatan. F. Mengkomunikasikan informasi yang dapat menguntungkan serta yang menguntungkan dalam penilaian profesional. G. Menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan mendiskreditkan profesi. Objektivitas atau objectivity of management accountant mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan secara penuh atau fully disclose semua informasi relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap pelaporan, komentar, rekomendasi, dan yang ditampilkan. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk A. Mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif. B. Mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan. Whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilaporkan ini bisa saja atasan yang lebih tinggi ataupun masyarakat luas. Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konfidensial dan memang harus dirahasiakan dan pada umumnya tidak menyangkut efek yang merugikan bagi pihak lain, entah itu masyarakat atau perusahaan lain. Whistleblowing menyangkut kecurangan tertentu yang merugikan perusahaan sendiri maupun pihak lain. Apabila dibongkar atau disebarluaskan, maka akan merugikan perusahaan, paling minimal merusak nama baik perusahaan tersebut. Whistleblowing dibagi menjadi dua. Yang pertama, whistleblowing internal, yaitu kecurangan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi. Pemimpin yang diberitahu harus bersikap netral dan bijak. Loyalitas moral bukan tertuju pada orang, lembaga, otoritas, kedudukan, melainkan pada nilai moral, yaitu keadilan, ketulusan, kejujuran, dan dengan demikian, bukan karyawan yang harus selalu loyal dan setia pada pemimpin, melainkan sejauh mana pimpinan atau perusahaan bertindak sesuai moral. Yang kedua, whistleblowing internal, whistleblowing eksternal, yaitu membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak luar seperti masyarakat karena kecurangan itu merugikan masyarakat. Motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi banyak orang. Yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum membocorkan kecurangan tersebut ke masyarakat. Untuk membangun iklim bisnis yang baik dan etis, memang dibutuhkan perangkat legal yang adil dan baik.
Creative accounting adalah semua proses di mana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi yang termasuk di dalamnya standar, teknik, dan lain-lain, dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses creative accounting ini seperti manajer, akuntan, yang sepengetahuan saya jarang sekali ditemukan kasus yang melibatkan akuntan dalam proses creative accounting karena profesi ini terikat dengan aturan-aturan profesi, pemerintah, asosiasi, dan industri lainnya. Creative accounting melibatkan begitu banyak manipulasi, penipuan, penyajian laporan keuangan yang tidak benar, seperti permainan pembukuan, atau memilih penggunaan metode alokasi, mempercepat dan menunda pengakuan atas suatu transaksi dalam satu periode ke periode yang lain. Watt dan Zimmerman tahun 1986 menjelaskan bahwa manajer dalam bereaksi terhadap pelaporan keuangan digolongkan menjadi 3. Yang pertama, bonus plan hipotesis, yang kedua, debt covenant hypothesis, dan yang ketiga, political cost hypothesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rizky. Selanjutnya saya akan membacakan slide tentang fraud accounting. Secara umum, fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam sering mengasumsikan secara sempit bahwa fraud adalah tindakan pidana atau perbuatan korupsi. Dalam tindakannya, fraud akan memanfaatkan suatu kebohongan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil. Tindakan fraud tentunya bisa melanggar hukum karena di dalamnya terdapat unsur kecurangan. Jadi intinya fraud merupakan suatu bentuk kecurangan atau upaya pelanggaran hukum. Berbagai faktor terjadinya fraud, yang pertama karena adanya kesempatan, kedua tindakan hukum yang lemah, yang ketiga adanya sifat buruk, dan keempat himpitan ekonomi. Jenis-jenis fraud. A. Penyimpanan aset. Jenis fraud ini meliputi seluruh tindakan yang berkaitan erat dengan pencurian atau penyalahgunaan atas aset dan harta yang dipercayakan pada orang tersebut. Bentuk penyimpanan jenis fraud ini paling banyak terjadi pada perusahaan, namun penyimpanan ini juga paling mudah untuk dideteksi karena aset perusahaan bisa diukur dan dihitung dengan mudah. Yang B. Pernyataan palsu. Jenis fraud ini meliputi seluruh tindakan yang biasanya dilakukan oleh para pejabat atau eksekutif pada suatu perusahaan. Tindakan ini biasanya dilakukan demi menutupi kondisi keuangan sebenarnya. Untuk hal ini, pelaporan keuangan umumnya dilakukan dengan penuh bentuk tipu demi keuntungan tersendiri, baik itu untuk perusahaan maupun untuk pelaku fraud. Ya, lalu C. Korupsi. Korupsi dan suap merupakan tindakan fraud yang paling sulit untuk dilacak. Kita sering mendengar berita tentang jenis fraud ini karena sering terjadi di mana saja. Tindakan kriminal ini biasanya terjadi karena adanya kelemahan pada tindak penegakan hukum. Yang D. Pencurian data. Perlu diketahui bahwa pencurian data adalah salah satu bentuk fraud, terlebih lagi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang keuangan. Maka data nasabah ini sering sekali dicuri. Tindakan ini merupakan tindakan yang menyimpang karena bisa merugikan karyawan lainnya. Lalu yang terakhir E. Penggelapan uang. Fraud ini bisa terjadi dalam bentuk penggelapan uang atau data yang dilakukan demi memperkaya diri sendiri. Kasus penggelapan ini bisa terjadi pada divisi pada apa saja sehingga sangat penting untuk diwaspadai. Contoh kecurangan atau fraud dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu earning management. Seperti yang sudah kita tahu, pengaturan profit memiliki keterkaitan yang erat dengan peningkatan laba atau performa suatu perusahaan karena nilai profit atau laba yang didapatkan pada suatu perusahaan seringkali dikaitkan dengan prestasi dari manajemen tersebut. Selain kata laba, istilah lainnya seperti laba ditahan mungkin sudah sering Anda temui dalam neraca keuangan perusahaan. Laba ditahan memiliki peranan yang penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Upaya pihak manajemen dalam memasukkan informasi keuangan atau memanipulasi laba juga bisa digunakan
untuk memanipulasi laba ditahan dalam menyajikan laporan keuangannya, sehingga penyajian informasi bisa menyesatkan investor maupun kreditor. Selanjutnya yaitu income smoothing, yaitu perataan laba adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan dari manajemen laba. Usaha ini dilakukan manajemen agar bisa menyeimbangkan laba di mana pendapatan dan beban akan dialihkan ke beberapa periode lain yang sedang melonjak harganya pada periode waktu tertentu. Perataan laba ini dilakukan ketika terjadi transaksi ataupun menempatkannya pada beberapa periode tertentu. Selanjutnya itu fraud auditing atau audit kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial, memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan kriminal investigator. Fraud auditing atau audit atas kecurangan yang dapat didefinisikan sebagai audit khusus yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan atas transaksi keuangan. Fraud auditing termasuk dalam audit khusus yang berbeda dengan audit umum, terutama dalam hal tujuan, yaitu fraud auditing mempunyai tujuan yang lebih sempit atau khusus dan cenderung untuk mengungkap suatu kecurangan yang diduga terjadi dalam pengelola aset Untuk atau mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Karakteristik kecurangan dilihat dari pelaku fraud auditing, maka secara garis besar kecurangan bisa dikelompokkan menjadi dua jenis. Satu, oleh pihak perusahaan, yaitu manajemen untuk kepentingan perusahaan, di mana salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan atau misstatement arising from fraudulent financial reporting. Untuk menghindari hal tersebut, ada baiknya karyawan mengikuti auditing workshop dan fraud workshop, dan pegawai untuk keuntungan individu atau salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva. Dua, oleh pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Contoh kasus 9 Cup yang diduga melakukan koalisi dengan kliennya. Jakarta, 19 April 2001. Indonesia Corporation Watch meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995 sampai 1997. Koordinator ICW, Teten Mastuki, kepada wartawan di Jakarta, Kamis mengungkapkan berdasarkan temuan BPKP, 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut, termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KAP tersebut adalah AI dan R, HT dan M, H dan R, JM dan R, PU dan R, RY, S dan S, SD dan R, dan RBT dan R. Dengan kata lain, kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu. Ini jelas suatu kejahatan, ujarnya. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sela Faradila akan membacakan contoh kasus. ICW menduga hasil laporan KAP itu bukan sekedar human error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya. Karena itu, kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKP ini karena kesalahan 9 KAP itu tidak ringan. Kami mencurigai ke-9 KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat. Misalnya, karena memberi laporan bank tersebut sehat
ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen Keuangan. Misalnya, mencabut izin kantor akuntan publik itu. Tegasnya, menurut Tetan, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari ke-9 KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan. Analisis kasus. Dalam kasus di atas, akuntan yang bersangkutan banyak melanggar kode etik profesi akuntan. Yang pertama, kode etik pertama yang dilanggar yaitu prinsip tentang tanggung jawab profesi. Prinsip tanggung jawab profesi ini mengandung makna bahwa akuntan sebagai pemberi jasa profesional memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa ke mereka termasuk masyarakat dan juga pemegang saham. Dalam kasus ini, dengan menerbitkan laporan palsu, maka akuntan telah menyalahi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka selaku orang yang dianggap dapat dipercaya dalam penyajian laporan keuangan. Kode etik kedua yang dilanggar yaitu prinsip kepentingan publik. Prinsip kepentingan publik adalah setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kode etik yang ketiga yang dilanggar yaitu prinsip integritas. Prinsip integritas yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Prinsip kode etik keempat yang dilanggar yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas yaitu setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.